Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Kerjasama Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-12, yaitu dengan topik pembahasan tentang visi, misi, dan perencanaan strategis. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, visi ini adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Menurut Haq dan Majlub dalam Akdon itu pada tahun 2006, ia menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk yang pertama, mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. Yang kedua, memperlihatkan framework hubungan antar organisasi dengan stakeholder, itu sumber daya manusia organisasi, konsumen atau citizen, pihak lain yang terkait. Yang ketiga, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat, yaitu pernyataan visi, baik yang tertulis atau diucapkan, perlu ditafsirkan dengan baik, tidak mengandung multi makna, sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam sebuah organisasi. Apa aja sih yang harus kita siapkan dalam perumusan visi? Nah, dalam perumusan visi itu, yang pertama, visi lembaga pendidikan adalah citra nilai dan kepercayaan ideal. Nah, visi adalah apa? Itu maksudnya yaitu gambaran masa depan yang ingin kita capai. Jadi, visi adalah gambaran masa depan organisasi yang realistis, kredibel, dan atraktif. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi menurut Bresson pada tahun 2001. Seperti visi itu harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Yang kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Dan yang terakhir, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Sedangkan menurut Akdon pada tahun 2006 ada beberapa kriteria dalam merumuskan visi, seperti visi bukanlah fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi ini juga dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Selanjutnya, itu dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian, gambaran yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Dan yang terakhir, sifatnya itu tidak statis dan tidak untuk selamanya. Dalam beberapa pengertian dan perumusan yang sudah disampaikan atau dijelaskan oleh menurut beberapa tokoh, kita bisa mengambil kesimpulan dalam rumusan visi. Yang pertama, visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Yang kelima, visi mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Yang keenam, menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi. Selanjutnya kita akan membahas tentang misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.
Jadi pernyataan misi ini mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang akan ditawarkan. Nah, jadi misi itu merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi, seperti penjelasan tentang produk pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dalam misi itu harus memiliki sasaran pabrik yang akan dilayani. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat, dan penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Ini kriteria pembuatan misi menurut Akdon di tahun 2006. Juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi, seperti pernyataan misi itu harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya, yaitu secara jelas. Misi ini menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi organisasi. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang pengertian dan perumusan visi dan misi, kita akan membahas tentang tujuan. Nah, tujuan di sini yaitu merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pencapaian tujuan juga dapat dijadikan untuk menilai kinerja dalam sebuah organisasi. Ada beberapa kriteria tujuan, seperti tujuan itu harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi, dan nilai-nilai yang ada dalam sebuah organisasi. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Tujuan cenderung untuk esensial, tidak berubah, kecuali terjadinya pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan. Tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. Tujuan menggambarkan hasil program. Tujuan juga menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Dan tujuan itu harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai. Ada juga beberapa yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel, yaitu maksudnya dapat diukur. Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi, oleh karena itu tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Yang ketiga, tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sasaran. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Nah, program yang maksud di sini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam suatu kelompok yang sama-sama secara sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Ada beberapa ciri program operasional. Yang pertama, program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. Program operasional merupakan penjabaran real tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan. Nah, program kerja operasional juga tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan program kerja berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan, ada yang perlu diperhatikan. Program kerja merupakan implementasi dari tujuan dan strategi organisasi. Jadi dalam merumuskannya itu harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dalam merumuskan program itu harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab dalam masing-masing program kerja dan kapan langkah tersebut diselesaikan. Yang ketiga, peran visi, misi, tujuan, dan program dalam menyusun perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ini ada ringkasan terkait pembahasan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan program. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan cita-cita. Pengertian visi dan misi merupakan misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program yaitu implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Nah, program yang dimaksud adalah program kerja atau program operasional. Untuk mencapai sukses dalam sebuah perusahaan, itu ada 3 kuncinya. Yang pertama ada sasaran bersama, yang kedua ada nilai-nilai bersama, yang ketiga kehadiran kepemimpinan. Sasaran bersama di sini yaitu ada setiap karyawan harus bekerja bersama-sama. Yang kedua, mempunyai komitmen terhadap sasaran misi perusahaan. Yang ketiga, tanpa ada sasaran bersama dan komitmen untuk mensukseskan tersebut, perusahaan tidak akan mampu bertahan. Yang kedua, nilai-nilai bersama. Karyawan harus memerlukan nilai. Nah, dalam melakukan itu ada 2 poin, yaitu menuntun dalam memerlukan pekerjaannya. Yang kedua, memperlakukan karyawan satu dengan yang lainnya. Nilai yang kedua itu perlu menegakkan budaya yang didasarkan pada kepercayaan dan partisipasi. Yang ketiga, nilai-nilai bersama itu budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini terbagi 2, yaitu seperti yang pertama itu membantu tumbuhnya kreativitas dan produktivitas, dan yang kedua itu meningkatkan karya karyawan maupun kehidupan mereka. Yang ketiga itu ada kehadiran kepemimpinan. Budaya perusahaan tidak dapat dipertahankan tanpa kepemimpinan. Nah, jadi pemimpin merupakan penentu kualitas kerja. Jika pemimpin itu berkualitas, maka pencapaian visi itu akan bisa tercapai sesuai dengan misi, tujuan, sasaran, dan program yang sudah dijalankan.
Oke teman-teman, itulah pembahasan materi pada pertemuan yang ke-12 tentang visi, misi, dan perencanaan strategis dalam suatu perusahaan atau instansi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.